Kabar ini, kabar terkabar. Enggak juga tuh. Keterlibatan sejak awal tidak. Tapi bahwa saya melihat ada calon-calon yang ditampilkan itu ada 3 calon. Dengan melihat track record. Di situ keputusan saya bahwa Ganjarlah pilihan saya. Kenapa, Pak? Karena begini, ya pengalaman saya waktu saya di 2004 saya sudah menjadi wakil ketua MPR dan dia sudah menjadi anggota DPR RI. Jadi interaksinya sudah cukup lama dengan... Sudah tahu, sudah kenal Ganjar. Satu itu. Dia 2 kali jadi anggota DPR RI. Terus kemudian dia juga jadi gubernur kepala daerah. 2 kali. 2 kali juga. Ini ada track recordnya di dalam pemerintahan. Kalau yang lainnya saya belum lihat gitu. Bahkan yang lainnya saya ada melihat sesuatu yang ya sulit ya untuk saya mengambil satu kesimpulan dan mendukungnya gitu. Karena saya orangnya lugu, apa adanya. Saya melihat dari track record yang rakyat juga harus kita jelaskan. Rakyat juga tidak sebodoh yang kita pikir sekarang. Karena dalam perjalanan kehidupan mereka, calon-calon ini, pasti ada sesuatu yang menjadi pikiran masyarakat itu. Dan pada tahun mereka lahir sampai sekarang mereka ada, dengan orang-orang masyarakat bangsa Indonesia di seluruh Indonesia ini sudah mampu menilai. Dia tidak akan memberikan peninggalan kepada anak cucunya pada orang yang memimpin yang bakalan menyusahkan anak cucunya di masa mendatang. Itu yang paling penting yang harus menjadi penilaian rakyat dan bangsa Indonesia. Yang kedua, bahwa pada saat ini ada problem sejarah terhadap generasi muda. Sedangkan 67% bangsa ini di dalam pemilihan yang akan datang itu akan menjadi hak daripada the young generation ini. 67. Nah, sedangkan mereka ini jarang, bukan tidak, tapi jarang ada yang menghayati sejarah masa lalu. Tapi ada juga dengan umur yang sudah lewat sebagai milenial, kecuali yang 18 tahun pada masa pemilihan. Tapi yang 32 tahun di masa ke-50 tahun, mereka punya filing insight-nya. Mereka mempunyai filing dirinya tentang sejarah itu. Dan tentang penilaian juga terhadap calon-calon ini. Jadi saya nggak pernah khawatir kepada rakyat Indonesia dan bangsa Indonesia akan mengambil keputusan yang tepat siapa yang harus dia pilih menjadi pemimpinnya di masa mendatang. Oke. Tapi penentuan bahwa kemudian Ganjar yang jadi calon presidennya itu bagaimana, Pak Oso? Iya. Campur tangan juga dari Pak Jokowi kah? Atau Bu Mega? Atau partai koalisi Kalau yang sebelumnya? Kalau saya lihat, saya pernah dengar yang pertama mencalonkan Ganjar itu adalah Pak Jokowi. Yang pertama mencalonkan Ganjar itu adalah Pak Jokowi. Yang pertama mencalonkan Ganjar itu adalah Pak Jokowi. Kenapa? Karena mungkin Pak Jokowi sama pikirannya dengan masyarakat.
Karena Jokowi itu tidak pernah ya, sepengetahuan saya nih, tidak pernah dia tiba-tiba mengusulkan sesuatu atas dasar pikiran spontan. Tidak pernah menurut saya. Selalu ada komunikasi dengan banyak orang, dengan orang yang dekat, dengan orang yang nggak dikenal, dan baru dia mengambil satu kesimpulan. Saya kan bukan termasuk orang yang diajak komunikasi hal-hal penting yang seperti itu. Saya kalau ketemu dia kan nggak pernah bicara-bicara politik yang praktis, lantas apalagi ya soal bisnis nggak pernah. Soal bisnis juga nggak pernah sama sekali saya bicara sama Pak Jokowi. Yang ada soal persahabatan, soal cerita-cerita makan, cerita nggak ada cerita-cerita yang menjelekkan si A, si B ya, itu nggak ada. Dan Jokowi bukan sifatnya menjelek-jelekan orang, itu nggak pernah dia. Semua orang dianggapnya baik, makanya saya senengnya gitu. Saya dianggap baik ya enak gitu kan, ya kan? Dan jarang lah. Nah, kedua, Bu Mega itu hebat dalam memutuskan keputusan-keputusan politiknya. Dulu dia mau maju sebagai presiden. Dia hitung, saya nggak mungkin maju, dan untung dia kalahkan dirinya sendiri. Dia tunjuk orang lain, yaitu Jokowi, untuk menjadi presiden. Luar biasa, Pak. Jadi orang nggak bisa menilai, oh enggak, ini pemimpin. Dia kalahkan dirinya, dia menangkan rakyatnya melalui Jokowi. Karena dia tahu Jokowi mempunyai track record di masa kepemimpinannya selama 2 periode sebagai wali kota, disenangi rakyatnya, dan pada umum rakyatnya mendukung dia. Apalagi contoh itu kepada bangsa dan daerah-daerah. Makanya tagline kita berpihak kepada daerah di situ. Seorang daerah yang bisa jadi pemimpin. Itu. Yeah. Terus yang kedua, yang sekarang itu 2 kali pemilihan, Bu Mega tetap mendukung Jokowi menjadi presiden. Karena track recordnya semakin meningkat setelah dia menjadi presiden. Termasuk sampai ini hari. Track record Jokowi yang tinggal berapa bulan lagi, dia punya presentasi produksi dan proteksinya dan peningkatan presentasinya masih di 85% ke atas. Ini luar biasa dan belum pernah terjadi di dunia. Bukan hanya Indonesia. Bukan di Indonesia, di dunia. Terus di mana salahnya Megawati dalam memberikan kesempatan kepada Jokowi? Nah, tapi sekarang ketiga, konstitusi. Jokowi selalu bilang, saya tidak mau melanggar konstitusi. Tapi orang-orang ini selalu gak mau dengar. Selalu mengojok-ojok dia lagi. Memang kita suka. Tapi Jokowi yang bilang, konstitusi yang dia ikuti. Jokowi itu kalau ngomong gak pernah pelintat-pelintut gitu. Dia laksanakan tuh konstitusi. Nah, terus kemudian siapa yang menjadi penggantinya? Itulah Jokowi menunjuk. Dari konstitusi itu, kalau terjadi konstitusi, maka pemilu tetap berjalan seperti normal, dan 2 periode, Ganjarlah yang dia pikir lebih dari yang lainnya. Melanjutkan. Ya. Terus dalam pidato Rakernas, itu jelas-jelas dia katakan, begitu Ganjar memperjualbelikan dia punya program di dalam Rakernas PDIP, mengatakan pangan menjadi
sektor utama, faktor penentu masa depan bangsa dan keamanan ekonomi nasional terhadap kepentingan rakyat. Ya. Apa jawab Jokowi? Pak Ganjar setelah jadi presiden dilantik langsung laksanakan. Kalau saya bilang, kalau itu orang Jawa itu perintah, tahu nggak? Ya. Walaupun itu saran, tapi kalau dia kan masih presiden sekarang. Ya. Artinya apa itu? Itu luar biasa.